Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Iqbal Kunto Wibisono, NPM 17230154, dan teman saya Fajar Ali Musyadat, NPM 17230153. Nah, saya akan membahas tentang bahaya rokok dan miras. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negaranya, dengan diameter sekitar 10 mm, yang diisi daun-daunan tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan di bagian ujung yang lain untuk dihisapnya rokok tersebut hingga mengeluarkan asap. Zat-zat bahaya dalam rokok adalah ada nitrogen, baru tar, metanol, nikotin, amonia, dan asetol, dan banyak lagi zat-zat berbahaya lainnya. Potensi penyakit yang akan ditimbulkan bagi perokok: yang pertama ada kanker kandungan kehamilan, yang kedua ada kanker ginjal, yang ketiga ada kanker tenggorokan, yang keempat ada kanker mulut, yang kelima ada kanker kerongkongan, yang keenam ada kanker pankreas, yang ketujuh ada kanker perut. Nah, selanjutnya bahaya miras yang akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ali Musyadat, NPM 17230153. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya meminum minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol itu sendiri adalah bahan psikoaktif. Jika seseorang mengkonsumsi minuman keras, bisa menyebabkan orang yang telah melewati batas usia tertentu. Yang selanjutnya adalah jenis minuman keras. Minuman keras itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah golongan A atau minuman keras dengan alkohol 1-5%. Contohnya bir. Dan selanjutnya adalah minuman keras golongan B yang mempunyai kadar alkohol 5-20%, misalnya anggur. Dan yang terakhir adalah minuman keras golongan C dengan kadar alkohol 20-45%, misalnya whisky dan vodka. Untuk efek meminum minuman keras itu sendiri mempunyai pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek. Jika seseorang meminum minuman keras, akan bisa membuat memabukkan atau kehilangan kesadaran. Hal itu disebabkan karena meminum dengan jumlah yang banyak. Yang selanjutnya adalah bisa melakukan perilaku kriminal dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pengaruh jangka panjang,
itu biasanya bisa menyebabkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kanker saluran pencernaan, terus bahkan bisa menyebabkan kerusakan otak. Mungkin begitu saja penjelasan dari materi minuman keras ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Solikol Rifaati, NPM 17230129. Biasanya kan ada orang yang berasumsi kalau minum minuman kayak gitu, kalau sedikit hanya untuk jamu. Bagaimana penjelasan dengan asumsi tersebut dan apakah itu benar? Nah, kalau mengonsumsinya hanya sedikit itu benar, itu jamu. Karena minum-minuman seperti itu aslinya untuk menghangatkan suhu badan. Nah, apabila mengonsumsinya sesuai takaran itu masih dianggap tidak apa-apa. Tetapi kalau mengonsumsinya melebihi dari takaran yang itu dilakukan, itu masuknya di melakukan minum-minuman keras. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana Risna, NPM 17230126. Bagaimana cara mengatasi ketergantungan miras? Nah, untuk mengatasi ketergantungan miras itu ada dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu seperti itu teman-teman yang ada di lingkungan. Jadi untuk menjauhi teman-teman yang melakukan minum-minuman keras. Nah, ada juga lakukanlah pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Ya, ada juga dari melakukan kegiatan positif seperti misalnya kita memiliki hobi futsal, ya lakukanlah itu bermain futsal. Selanjutnya dari bantuan tim medis itu melakukan konseling kepada psikolog. Nah, ada juga naltrexone. Nah, dan untuk menyadarkan bahaya miras kepada yang belum mengonsumsi agar tidak ikut-ikutan adalah dengan cara memberikan penjelasan tentang bahayanya melakukan minum-minuman keras. Nah, dampak negatifnya seperti itu juga. Udah, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Solikol. Pertanyaannya adalah, biasanya kan ada orang yang berasumsi kalau minum minuman kayak gitu kalau sedikit hanya untuk jamu. Bagaimana penjelasan dengan asumsi tersebut dan apakah itu benar? Kalau di Indonesia itu sendiri juga memproduksi semacam kayak minuman beralkohol atau sejenis miras yang mereknya tidak bisa saya sebutkan. Untuk minuman itu kalau di Indonesia sebenarnya ya memang untuk jamu, tapi banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan minuman tersebut untuk mabuk-mabukan. Sebenarnya minuman keras asal Indonesia itu dibuat memang untuk untuk jamu, tapi jika meminum banyak menyebabkan overdosis dan menyebabkan memabukkan. Mungkin begitu pengertian dari saya atau jawaban dari saya. Terima kasih.